Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca Kitabul Ilm dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Melanjutkan adab di dalam menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, al-amru tsani min adab talabil ilm. Perkara yang kedua di dalam adab menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ayyanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah para penuntut ilmu, kita semua insyaallah ta'ala, meniatkan dalam menuntut ilmunya itu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya. Awalan, ini yang pertama, mengangkat kebodohan dari dirinya. Wa an ghairihi, dan juga mengangkat selainnya. Mengangkat kebodohan dari selainnya. Lianna al-asla fil insan al-jahlu, sebab asalnya manusia ini adalah al-jahl. Jahl apa ini? Jahl murakkab atau jahl basit? Basit. Apa jahl basit itu? Ya, maksudnya? Tidak tahu. Dirinya itu tahu kalau dia tidak tahu. Semalam ini. Tahu kalau dirinya tidak tahu. Gimana Har? Dirinya sadar kalau dirinya tidak tahu. Tidak mengetahui secara keseluruhan. Tidak mengetahui secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Belum tahu apa-apa. Orang sekali ya kan, bahwa dirinya itu bodoh. Apa Fahri? Jahl basit secara keseluruhan. Maksudnya gimana penjelasannya? Kan kemarin dijelaskan. Ada idrak bil kulliyah. Maksudnya gimana? Kalau dia dikasih tahu jadi ya. Jadi jahalnya itu ringan gitu ya. Kalau dikasih tahu dia langsung dia bisa gitu hukumnya. Kalau dia dikasih tahu tidak bisa apa namanya? Bahlul berarti. Itu bahlul. Kalau bahasa amiyahnya bahlul, atau kalau bahasa fushanya ahmaq, dungu. Orang dungu itu kan kalau udah dikasih tahu itu enggak bisa tetap aja salah gitu. Kasih tahu tetap aja salah. Itu orang ahmaq. Itu bahasa yang ada dalam syariah itu. Ahmaq. Kata Imam Syafi'i kan, man tasawwafa awalan nahar, siapa yang belajar tasawuf di awal siang, fadalla anau ahmaq, maka ketika siangnya dia sudah dungu, ahmaq. Ya, kalau bahasa pasarannya bahlul. Jadi kalau ngomong bahlul itu sama dengan mengatakan dungu. Ya, orang dungu ini orang dikasih tahu tidak bisa-bisa. Jadi ini pelecehan, ini apa namanya? Zalim dia.
yang meletakkan bukan pada tempatnya. Padahal yang dikatakan bukan orang dungu dan orang ahlul ilmi, orang talabul ilmi, salah sedikit bahlul ente. Nah, ente bahlul, berarti sebenarnya dia yang bahlul karena tidak ngerti itu wal jahul basit itu, bukan bahlul. Safih ini ya bodoh. Safih ini sufaha, orang-orang bodoh yang terjun maksiat terus gitu. Safih kurang lebih seperti itu. Sufaha. Jadi dia bodoh lah, artinya bodoh. Bodoh dan membangkang enggak salah itu maknanya itu. Tapi intinya bodoh gitu. Kalau sok pinter berarti jahul murakkab gitu. Sok pinter gitu. Padahal bodoh gitu. Nah ini. Jadi manusia ini asalnya jahal basir. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi' yashhadu bidzalik. Dan kenyataannya memang demikian adanya. Ya, manusia ini awalnya memang bodoh. Gitu. Awalnya memang bodoh. Kemudian dia sekolah TK, diajari SD, diajari adab sampai gitu. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Asluna juhala, asal kita adalah juhala. Itu pun ya, sudah doif, jahil lagi, masih diajari, dan itu pun yang membuat kita bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semangat belajar pun ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Artinya tidak ada alasan untuk sombong. Tidak ada alasan untuk sombong. Justru kita harus saling bahu-membahu, harus saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau tidak bisa diajari ikhwan-ikhwan, kalau ini kita fastabilul khairat, saling membantu gitu. Enggak ada istilahnya sok pintar gitu, enggak. Asalnya kita juhala semua. Ya, bodoh semua. Lalu kalau orang merasa pintar, nah ini muskil lagi. Jangan. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika. Maka niatkanlah dalam menuntut ilmu ini untuk mengangkat kebodohan atas dirimu, dari dirimu. Wa bidzalika, maka dengan itu, kalau dengan niat seperti itu, maka tanarul khasyyatallah, engkau akan mendapatkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khasyah ini lebih dari khauf, lebih khusus. Arti terjemahnya sama-sama takut. Khasyah ya takut. Tapi kalau khauf juga takut. Tapi kalau khasyah, perbedaan ini dia takut pada sesuatu dan dia yakin sesuatu itu bisa memberikan mudarat padanya, atau bisa mencelakakan dirinya, atau bisa berbuat sesuatu padanya. Gitu. Kalau khauf ini takut pada sesuatu yang belum tentu sesuatu itu bisa memberikan mudarat pada dirinya. Ini kalau digabung khasyah wal khauf. Tapi kalau terpisah, kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti maknanya satu. Tapi kalau ada gabungan khasyah wal khauf, berarti kalau khasyah itu lebih khusus. Ya, lebih khusus. Takut pada sesuatu yang dia yakin sesuatu itu bisa mencelakakan dirinya, bisa berbuat sesuatu padanya. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam Al-Quran memakai kalimat khasyah.
innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka para ulama ngerti kalau yang ditakuti itu bisa berbuat segala sesuatu pada dirinya. Makanya menggunakan lafaz khasyah. Ya. Kalau la khauf wala takhafuhum takhafuni, kan gitu. Jangan takut pada mereka kaum kufar, tapi takutlah kepada. Itu. Tapi ini khauf di situ mencakup mana khasyah juga. Itu. Fatanwi raf'al jahl an nafsika, maka niatkan mengangkat kebodohan atas dari dirimu, li'anna al-asla fika al-jahl, li'anna al-asla fika al-jahlu, sebab asalnya kamu itu adalah bodoh. Fa idza ta'allamta wasarta min al-ulama, maka jika kamu belajar ta'allamta, maka engkau akan menjadi seorang ulama. Artinya bukan ulama al-ulama, maksudnya alim, dia sudah ulama, ini jamak dari alimun. Maka engkau bisa menjadi seorang yang alim, mengerti tentang agama ini. Intafa'anka al-jahlu, maka sudah ternafikan darimu kebodohan. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah, dan demikian pula engkau juga niatkan mengangkat kebodohan dari umat ini. Wa yakunu dzalika bit-ta'lim bi syattal wasail litanfa'an nas bi ilmika. Yani dengan melakukan ta'lim, ya, dengan berbagai cara, bi syattal wasail, dengan berbagai macam wasilah, agar bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu. Ya. Kemudian Syekh memberi pertanyaan, wa hal min syartin naf'al ilm an tajlisa fil masjid fi halaqah aw yumkin an tanfa'an nasa bi ilmika fi kulli hal. Apakah dari termasuk syarat memberikan manfaat ilmu, yakni engkau dengan membuat majelis di masjid dalam sebuah halaqah, dalam sebuah kumpulan kayak majelis taklim itu, atau mungkin engkau memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu di setiap keadaan? Ya, tentunya al-jawab bihani. Dakwah itu bukan hanya di majelis, bukan hanya di majelis ilmu, tapi fi kulli hal. Di kantor ya bisa berdakwah, ada faedah dari, maksudnya bisa memberikan faedah kepada kawan-kawannya. Ya. Di pasar juga demikian, berikan dakwah, berarti memberikan faedah kepada pedagang-pedagang. Di kampus juga bisa berdakwah. Di kampus berdakwah, tidak boleh ikhtilat misalnya. Harus pakai jihad, gimana itu? Susah ya, soalnya di situ gitu mau dakwah ya. Gitu. Apalagi masih ngobrol-ngobrol dengan cewek-cewek dengan gampangnya itu dosa ya, dosa itu besar. Apalagi bercanda-canda, senyum-senyum, itu wasilah ila zina. Ya. Awalan nadar binadarin. Apa kata Syekh itu? Pertama dengan melihat, kemudian nadaran wasalaman waliqaan wazina wassalam. Jadi pertama itu melihat, kemudian cocok kan, wassalaman, titip salam, kemudian waliqa, bertemu, ya, bertemu, dan berbicara terus zina, sudah selamat, sudah masuk mereka yang harus dikisos, harus dicambuk 100 kali. Cambuknya bukan cemeti ya, kayu ini cambuknya, rotan, dipukul dengan sekuat tenaga 100 kali. Sama perempuannya juga gitu, 100 kali.
Setelah itu diasingkan setahun. Jadi dakwah di setiap keadaan. Ya, bahkan jika ada seorang dai, ada seorang ahlus sunnah tinggal di satu tempat, yang tempat itu tidak bergejolak gitu, mesti ada tanda tanya gitu. Kok tidak bergejolak gitu? Berarti ada dua kemungkinan itu. Kemungkinan pertama, semua jamaah di situ ikut dakwahnya. Nanti kan diterima gitu. Alhamdulillah. Jadi lancar makin. Itu pun masih ada gejolak gitu. Tapi bisa jadi satu kampung ikut dakwah semua. Yang kedua, dia diam saja di situ. Tidak menyampaikan dakwah. Malah asyik situ. Kumpul orang awam ya. Tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mentahdir. Kesalahan berat di dunia salafiyin, di mereka tidak dianggap apa-apa. Kita berbuat sesuatu indah salafiyin yang itu kesalahan berat dan bisa menyebabkan di tahdir misalkan, tapi di orang awam nggak ada apa-apa. Nah, itu kadang-kadang mereka itu refreshing, kumpul orang-orang awam, refreshing, keluar dari salafi sebentar lah. Jadi enak gitu kadang-kadang keluarnya. Tapi hati-hati tidak kembali. Sebab ada yang bilang seperti itu, akhirnya masalah sudah hilang, tidak kembali. Mau keluar dari salaf sebentar, refreshing. Kumpul orang awam, kumpul Muhammadiyah, itu dai, dan di pondok itu dia sudah dikatakan ini rujukan dari santri inilah, santri-santri muda, rujukan. Ya sampai waktu itu kita masih rujuk sama dia gitu. Dia sampai sudah bosan baca kamus Munawir, sudah dia baca kita sudah tidak pegang kamus gitu. Malah dia pegang kamus kontemporer, bahasa-bahasa Indonesia yang kontemporer itu. Dia ingin menghiasi dakwanya dengan bahasa itu. Akhirnya tinggallah di lingkungan Muhammadiyah. Karena memang salafiyun itu memang segala gerak-geriknya itu indahud dalil. Gerak-geriknya itu indahud dalil. Ini sesuatu yang menakjubkan salafiyun ini. Yaitu akhirnya karena enak sendirian di situ. Namanya manusia kalau tidak ada temannya. Serigala itu kan seneng pada domba yang sendirian, aman. Jadi meleset sedikit dari ini aman, gitu. Akhirnya hilang. Dan katanya, kabarnya dia sudah menjadi salah satu anggota Muhammadiyah sekarang. Ikut kayak partai ini. Bukan partainya tapi itunya Muhammadiyah gitu loh maksudnya. Kalau partainya kan PAN aja, tapi dia ikut pengurus gitu, pengurus Muhammadiyah. Tapi dia alimnya gitu, dipuja sama orang-orang Muhammadiyah karena dia alim, bisa baca kitab. Kan nggak punya Muhammadiyah orang baca kitab, dia bisa ngajari kitab fikih, Sahih Bukhari seperti gitu, bagus. Tapi sekarang jadi Muhammadiyah, Hizbiyah. Bukan Muhammadiyah yang asli Thariqah Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah Hizbiyah. Alhamdulillah. Ini hati ini lemah ya, kok. Maka itu kita senangnya kumpul sama sesama ikhwah saja enak gitu, saling ngecas satu sama lain itu loh. Kalau ada ini langsung nasihati, dinasihati, terjaga insyaallah. Maka itu mewujudkan perumahan salafiyin ini harus ada gitu. Harus dengan begitu kita saling menjaga nanti. Ada masjid situ, terus ada ustadznya di situ. Insya Allah saling ini sudah harmonis sih kalau saling menjaga. Asal ada pelang, ya, fitnah tidak boleh masuk gitu. Itu insya Allah aman kampung itu. Dikasih pelang yang banyak, dilarang bicara fitnah gitu. Sanksi diusir gitu.
Bicara khusus hadis, Quran, terus tafsir itu ngobrolnya itu, dikasih itu peraturan ini. Perlu kayaknya, bahaya sekali. Kan yang membawa fitnah setan ya. Setan dilarang masuk. Jadi kenapa itu masuk pulang lagi fitnah dilarang masuk gitu. Mungkin anak akan buat seperti itu. Kalau anak jadi ketua RT-nya, benar tidak boleh bicara fitnah. Ketahuan ada sanksi. Bahaya soalnya kalau sudah masuk. Mau keluar susah gitu. Kalau fitnah sudah nyerap masuk itu sudah dia terfitnah, sudah paling sulit menyadarkan orang terfitnah itu paling sulit. Makanya tidak sering Nabi SAW kan sering nganjurkan satakunul fitan, hati-hati ya, nanti ada fitnah. Bahaya, fitnah akhir zaman ini. Ya kayak sekarang ini, fitnah akhir zaman sudah. Gitu ya, Pak. Nah. Jadi sampaikan dimanapun kita berada, tetap ada faedah ilmu yang kita sampaikan pada manusia. Lianna Rasul SAW yaqul, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ilmu. Ya, bukan satu ayat ini, satu ilmu maksudnya. Kalau satu ayat nyampaikan alhamdulillah rabbil alamin gitu. Selesai kan? Apa maksudnya? Maksudnya satu ilmu gitu. Li'annaka idza 'allamta rajulan ilman, sebab karena jika engkau mengajarkan ilmu pada seseorang, wa 'allamahu rajulan akhar, dan dia mengajarkan juga ke yang lain, sara laka ajrun rajulain, maka engkau memiliki pahala 2 orang. Ya. Kayak apa ini? Seperti itu lah. Kayak MLM. Pahala 2 orang. Tapi sebaliknya ikhwah, sebaliknya jangan lupa. Antum menyebarkan fitnah ke satu orang, ya, bisa ada rusak hatinya, bisa membenci pada orang yang tidak layak dibenci misalkan. Sudah antum menyebarkan, wah banyak itu situ, ada ghibah, ada ini macam, lalu dia menyebarkan lagi. Terus jadi menyebarkan lagi ya, seperti MLM juga dosanya. Na'udzubillah. Gimana dengan pencetusnya itu? Alhamdulillah. Masyaallah salam. Sukut sudah ahsan. Sekarang ini falyakul khairan aw liyasmut. Ini hadis-hadis Nabi sekarang yang lama yang enggak diungkit-ungkit sekarang dipakai. Hadis-hadis tentang fitan itu sekarang harus dikeluarkan semua. Berkatalah yang baik atau diam. Sudah, diam. Berkata baik ya akidah, fikih, ya, kita sunnah itu yang baik-baik. Kalau isinya ilmu, bahasanya ilmu ya, Pak. Percayalah, insyaallah. Isinya hatinya itu ilmu. Terus dia yang kedua masghulun fi ilmi, masghulun fi hifdhi. Dia tersibuk untuk menjaga ilmunya. Nanti yang keluar itu sudah isinya itu. Ya seperti diungkapkan ulama, kalau gelas itu isinya air ya keluarnya air gitu. Kalau gelasnya isinya kotoran ya kotoran di sini. Kayak gitu. Isinya kita apa? Makanya antum bisa lihat orang sing ngomong iki bahasnya misalkan bahas fikih terus ketemu bahas fikih, berarti dia isinya itu. Dan senantiasa loh ya maksudnya, senantiasa seperti itu. Dan dia berusaha jaga ilmunya biar tidak hilang gitu. Sebab ilmu ini bisa hilang gitu, kalau tidak dijaga. Dengan cara murajaah, terus bahas mudzakarah yang saling membahas, saling mengingatkan. Itu faedah hadis itu apa ya? Itu dibahas itu. Masya Allah itu faedahnya, Masya Allah terasa sekali. Mudzakarah itu kebiasaan para ulama salaf. Dan ketika kita biasakan benar-benar ajib luar biasa, banyak faedah gitu. Kita biasa waktu itu, pertama kita tidak membiasakan mudzakarah ini. Tidak biasa mudzakarah. Ternyata Syekh memerintahkan, mewajibkan akhirnya. Ada fungsinya memerintahkan dengan ini. Dikuatkan gitu perintahnya supaya sebelum daras ada mudzakarah gitu. Akhirnya pertama kita tidak biasa kan, tidak biasa. Malam hari sebelum tidur mudzakarah dulu. 4 sampai 5 orang tulab situ
mudzakarah. Besok dibahas ini, nanti pembahasan gitu. Ternyata lama-lama enak gitu. Kalau tidak mudzakarah nanti tidak enak rasanya gitu. Jadi sebelum tidur itu para tulab bicara ilmu dulu. Besok yang dibahas sama Syekh ini. Kira-kira apa ya? Gitu bahas. Di situ faedahnya banyak sekali. Kita ngadep Syekh itu siap sudah. Syekh tanya apa? Jawabnya siap itu. Gitu. Terus ketika indakum soal ikhwah, kemudian sih soal senang saya tanya semua. Saya pembahasannya semalam itu banyak hasilnya, masail. Ini namanya bahsul masail ini yang kayak gini nih, bahsul masail. Ya seperti itu. Wa min thamma na'am. Walau 'allama thalithan gitu. Jika dia mengajarkan orang yang ketiga, maka saralaka ajrun salasa. Maka engkau akan mendapatkan pahala 3 orang. Wa hakada ila akhirih. Ya, wa min thamma, dan di sana ada di sana sara minal bid'ah. Jadi ada termasuk dari bid'ah. Annal insan idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah. Jadi seseorang jika dia berbuat ibadah, dia berdoa begini, Allahumma ij'al thawabaha li Rasulillah. Ya Allah, jadikan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Ini bagus salah kan? Bagus sih. Salah tapi bid'ah itu. Ya, ngapain kan berdoa seperti itu gitu? Sudah jelas itu. Karena Rasul huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha fala misru ajrik. Nabi SAW yang dialah yang mengajarkanmu ya, dan dia yang menunjukkanmu di atas ilmu. Kemudian maka bagi beliau ya ada pahala. Jadi Al-Qur'an disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu. Siapa mengajar sunnah yang baik, maka dia mendapatkan yang semisalnya. Dalam hadis juga demikian. Jadi kalau dia harus berdoa seperti itu, tidak perlu didoakan lah. Nabi masa didoakan Nabi, mendoakan Nabi gitu. Kecuali memang ada syariatnya yang Rasulullah meminta kepada kaum muslim untuk mendoakan beliau seperti apa? Ya, terus apa lagi? Ada yang doa ba'dal azan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kan maqam mahmud alladhi, dan di situ ada kedudukan dari Nabi yang di situ aku berharap di situ. Maka itu siapa yang mendoakan itu halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku yaumul qiyamah. Ya kayak gitu, karena itu belum jelas, itu kepinginnya Rasulullah yang menempati posisi itu, maqam mahmudah itu. Nah, kita sebagai ini kita mohon kepada Allah supaya Rasulullah ditempatkan di situ. Itu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sihhat niyatuhu. Bahwa ilmu ini tidak tertandingi oleh apapun. Tidak tertandingi oleh apapun ilmu ini. Bagi yang benar niatnya benar, ikhlas, kemudian raf'ul jahla nafsihi wa an ghairihi. Sebab apa ini kira-kira dalilnya? La ya'diluhu syai'. Kira-kira dalil yang menunjang kalimat ini apa? Hadis? Gimana? Ya, orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Enggak, belum. Ilmu itu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak tertandingi oleh apapun bagi yang niatnya benar. Ya, maksudnya la ya'diluhu syai' ini kira-kira yang mendukung kalimat ini, kira-kira hadisnya apa atau dalilnya apa gitu. Kasih nilai. Ayo. Siapa yang bisa?
tidak tertandingi gitu. Tidak ada yang menggantikannya atau tidak ada yang tidak ada tertandingi sudah. Kalau yang itu penyebab masuk surga itu ada yang tidak belajar masuk surga. ya, Pelacur masuk surga kan ada. Bismillah. Dia ada derajatnya. Ayo. Dalilnya apa? Para siapa menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya. Dalil. Ya. Bunyinya apa kok? Arianto dapat nilai Arianto. Sahih. Kalau sudah diangkat derajatnya, ya fa'illahu ladzina amanu wa utul ilma darajat. Enggak ada yang bisa ngawal, Allah yang ngangkat. Siapa yang bisa ngimbangi, menandinginya? Enggak ada. Yarfa'illahu ladzina amanu wa utul ilma. Beriman dan ahlul ilmu. Itu sudah, tapi yang benar niatnya itu. Juga yang kedua ini sini. Ya anak asla fihimul jahl. Sebab asalnya mereka ini adalah berarti apa tadi? Qalu kaifa dzalik? Mereka bertanya pada Imam Ahmad, bagaimana bisa begitu? Qala yanwi raf'al jahl an nafsihi wa ghairihi. Dia berniat mengangkat kebodohan pada dirinya dan selainnya. Ini niat yang benar. Tentunya setelah ikhlas ini. Li'anna al-asla fihimul jahl. Sebab asalnya mereka ini jahl kama huwal aslu fi. Seperti asalmu. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidin fi sabilillah alladziina yanshuruna dinallah. Ini termasuk dalil pendukung. Apa kira-kira? Fa idza ta'allamta min ajli, jika engkau mempelajari ilmu karena untuk mengangkat kebodohan an hadil ummah, terhadap umat ini, kunta minal mujahidin fi sabilillah, engkau termasuk mujahidin fi sabilillah alladzina yanshuruna dinallah, yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tinggi mujahidin. Berarti apa ini? Sisi pendiriannya yang mana? Hah? Apa? Gimana? Hah? Allah. Dah, belum. Lau syi'na la ba'atsna fi kulli firqatin nadhira. Wajahidhum fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Ayo. Lau syi'na, seandainya kami inginkan, kami akan mengutus setiap kelompok ini satu pemberi peringatan. Maka jangan kalian taati orang-orang kafir, wajahidhum jihadan kabira. Maka berjihadlah kepada mereka jihad yang besar. Apa sisi pendalilannya? Jihad. Karena surat ini surat Makkiyah. Jihadul Burhan itu tinggi dalam maqam mujahid sabilillah. Sabilillah ini jannah ini. Gambarannya jannah. Gitu. Nah. Kemudian yang al-amru tsalits, yang ketiga ad-difa' 'anil syariah. Adab yang ketiga adalah menuntut ilmu ini untuk ad-difa' 'anil syariah. Ayyanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anil syariah. Adalah dia meniatkan dalam menuntut ilmu itu membela syariah. Membela syariah ini. Dari jadi junudnya, jadi tentara-tentaranya. Li'anna al-kutuba la yumkin an tudafi'a an syariah. Sebab kitab-kitab itu tidak mungkin dia bisa membela syariat ini. Namanya kitab, makhluk mati, bagaimana cara membela syariat? Wala yudafi'u an syariah illa hamilus syariah. Dan tidaklah membela syariat ini kecuali yang memikul syariat, yang membawa syariat, yakni manusianya.
Kalau anna rajulan min ahli al-bid'ah jaa ila al-maktabah hafilatin bil kutub asy-syar'iyyah. Seandainya ada seorang dari ahlul bidah, dia datang ke perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab syar'i. Fiha ma la yuhsa min al-kutub, yang sampai tidak terhitung sudah kitabnya, banyak sekali maksudnya. Waqama, dia berdiri ahlul bidah ini, yatakallamu bi bid'ah wa yuqarriruha. Dia berbicara tentang bid'ah dan terus menetapkannya, mengajarkan pada orang. Fala adunnu, maka aku tidak mengira anna kutuban wahidan yaruddu alaih. Maka aku mengira tidak mungkin ada satu kitab pun yang membantah dia. Namanya kitab, makhluk mati, gimana bisa membantah? Lakin idza takallama idza shakhsin min ahli al-ilm bi bid'atihi la yuqarrirha fa inna talib al-ilm yaruddu alaih wa yudhidu kalamah bil Qur'an was sunnah. Jadi, tapi jika ada seorang yang berdiri dari ahlul ilmi bahwa berbicara tentang bid'ahnya ini, ya, maka sungguhnya talabul ilmi ini bisa membantahnya dan bisa mematahkan kalamnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus ada seorang yang tampil untuk menjelaskan bid'ah kepada umat. Fa'ala talibil ilmi ayyan wiyat bi talabil ilmi ad-difa' 'an syariah. Maka itu hendaklah wajib bagi talabul ilmi dalam menuntut ilmunya ini membela syariat ini, membela sunnah. Lianna difa' 'an syariah la yakun ila bi rijaliha kasilahi tamaman. Sebab pembelaan terhadap syariah ini tidak mungkin kecuali dengan rijalnya, dengan orang-orangnya, ya, seperti pedang, seperti senjata, persis. Ya. Laukan indana aslihatan. Seandainya kita memiliki persenjataan, muliat khazainuha, yang memenuhi lemari-lemari berangkas-berangkasnya, penuh senjata, lemari itu penuh dengan senjata. Fal hadhil asliha tastati'u an taquma min ajli an tulqiya qada'ifa 'ala al-adu. Apakah mampu senjata-senjata tadi itu, ya, dia langsung melemparkan dirinya kepada musuh? Ya, tidak mungkin. Aula yakun dalika illa birrijal, atau mungkin tidak mungkin itu kecuali dengan seseorang? Fajab la yakun dalika illa birrijal. Wa kadzalika. Tentu jawabannya jelas itu membutuhkan orang untuk melemparkan senjata. Demikian pula ilmu. Ya. Ini pembelaan pertama. Thumma innal bid'ah tatajaddad. Kemudian bid'ah ini selalu ada yang baru, ada inovasi di dalam ibadah. Ya. Terus seperti itu. Faqad tujadu bid'un man hadathat min az-zaman al-awwal ma hadathat fi az-zaman al-awwal wala tujadu fil kutub. Ya. Kadang-kadang ditemukan bid'ah yang tidak terdapat pada zaman yang pertama dulu, bid'ah masa kini. Ya, banyak bid'ah masa kini, dan juga tidak didapatkan dalam kitab-kitab. Karena kitab itu membantah, ada bid'ah ini bantah bid'ah. Jadi muncul ini terus inovasi dalam bid'ah. Ya. Falau yumkin an yudafi' anha illa talib al-ilm. Maka tidak mungkin bisa membela syariat ini, menjaga agama dari bid'ah-bid'ah itu, kecuali talabul ilmi yang membantah dengan kaidah dan sebagainya. Walihada aqul, maka karena ini aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu li talabil ilmi ad-difa' 'an syariah. Maka dari apa yang wajib untuk dijaga baik untuk penuntut ilmu ini, niatnya ini untuk menjaga, membela syariah ini. Dan kalau begitu, fannasu fi hajatin masatin ilal ulama. Maka manusia ini sangat berhajat kepada para ulama. Liajli ayyaruddu ala kaidil mubtadi'in. Karena untuk membantah dari tipu daya orang-orang ahlul bidah, wasairi a'da'illahi azza wajal, dan seluruh musuh-musuh Allah azza wajal. Wala yakunu dhalika illa bil ilmi syar'i al-mutalaqqi min kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah itu bisa terjadi kecuali dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Alkitab wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus siap dengan ilmu yang kita miliki. Jangan diam saja, as-sukut
anil munkar huwa syaitan akhras. Ya. Diam dari kemungkaran itu syaitan yang bisu. Setan yang bisu katanya. Ngomonglah sedikit-sedikit. Atau kalau tidak mampu, pergi dari situ menunjukkan sikap tidak suka. Berarti sudah ada lah bentuk, oh berarti dia tidak senang gitu. Ada pengingkaran gitu. Nah, sekarang al-amrul rabi', perkara yang keempat. Adab min adabi talabil ilm, rihabatu sadri fi masailil khilaf. Nah ini, melapangkan dada dalam permasalahan khilaf. Ayyakuna sadruhu rahaba min mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaklah penuntut ilmu ini melapangkan dadanya. Ya, hendaklah dadanya itu lapang dalam permasalahan-permasalahan khilaf yang sumber dari khilaf itu adalah ijtihad. Ijtihad dari para mujtahidin, para ulama, ya. Bukan ijtihad minal juhala, ya. Tapi ijtihad para mujtahidin, para ulama yang memang di situ kompeten, dia berhak untuk ijtihad. Lianna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan fa hadhihi la yu'dar ahadun bi mukhalafatiha. Karena masalah-masalah khilaf di antara para ulama itu imma bisa dengan keadaannya itu tidak ada tempat untuk ijtihad, tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya. Jadi perkara itu sudah wadih, perkara itu wadih, tidak ada tempat ijtihad, tidak ada ruang ijtihad, tidak boleh ijtihad dalam masalah ini, karena sudah wadih. Fahadi la yu'dar ahadun, ini tidak diberi udzur siapapun untuk menyelisihinya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majal, atau bentuk perselisihan itu di situ ada ruang ijtihad baginya. Fahadi udar fiha, maka seperti ini diberi udzur man khalafaha, siapa yang menyelisihinya. Wala yakun qawluka hujjatan ala man khalafak fiha, maka tidak bisa ucapanmu itu sebagai hujjah bagi mereka yang menyelisihimu. Kalau masalah ini adalah masalah khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui dan ada ruang ijtihad di situ dari para ulama, wadih, ma'ruf, mu'tabar, diakui seorang ulama, ya ini khilaf bainana, khilaf baina ulama min qadim ila sekarang gitu. Berarti kalau ada pendapat yang menyelisihi, ya diberi udzur, jangan ditahdir, diberi udzur. Sebab apa kata Syekh? Sebab ucapanmu itu, qaulmu itu tidak bisa menjadi hujjah. Kalau hujjah ini hujjah, ya, aku tegakkan hujjah sama kamu, dia harus ngurut gitu. Nama hujjah adalah Quran wa Sunnah. Tidak boleh dia, kalau dia menolak hujjah, bahaya dia. Tadi bisa jadi kafir kalau dia menolak, tidak misalkan ini Quran wa Sunnah gitu, bisa jadi. Hujjah itu bahaya. Saya akan tegakkan hujjah sama dia, itu bahaya. Kalau dia menolak itu, ya berarti imma dia mubtadi atau dan selebihnya. Nah di sini qauluka, ucapanmu tidak bisa jadi hujjah bagi mereka yang menyelisihimu. Li'annana, sebab kami lau qabilna dalik, misalkan kami terima hujjahmu sudah, ya. Laqulna bil aks, maka misalkan gini, lau qabilna, seandainya kami terima pernyataan itu misalkan, ya. Jadi kami terima qaulmu itu jadi hujjah misalkan. Ya sudah, kalau misalkan diterima, maka kami akan katakan bil aksi, dengan sebaliknya, qauluhu hujjatun alaik,
bisa jadi kan sama-sama. Kaulnya dia ya bisa jadi hujah bagimu. Nah, terus yang benar pi. Kalau sama-sama saling menghujah gitu. Maka kan? Jadi kalau ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang tempatnya ijtihad, kalau digunakan dalil hujjah berarti seperti orang menyelisih akidah. Orang menyelisih akidah, kita berhujjah sama dia. Berhujjah. Qala Allah Rasul, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ya, kalau dia membantah hujjah, mubtadi ya memang karena tidak ada orang ijtihad di sini. Tidak ada ruang ijtihad. Nah, namun ini jangan dibawa ke perselisihan yang di situ ada ruang ijtihad. Jadi kacau, tidak ketemu. Ini sudah ruang ijtihad sudah. Para ulama sudah berijtihad dan sudah khilaf dari dulu. Terus kita menegakkan hujjah sama kawan kita ini. Harus diterima, ya tidak bisa. Mereka juga punya dalil. Kalau kamu harus menerima hujjah ini, kalau hujjah harus diterima, ya dia juga gitu. Aku juga berhujjah sama kamu. Akhirnya ketemu, berantem, tidak nyapa, musuhan akhirnya. Ini salah, bawanya ke sini salah itu. Bawanya hujjah ini ke tempat yang salah gitu. Ya, makanya mereka harus baca ini. Syekh Utsaimin ini maksudnya. Masalah itu jangan dibawa hujjah, benar. Tapi untuk masalah yang mana? Wa ana urid bihada misalkan. Dan aku inginkan dalam hal ini malir ra'yi fihi majal. Apa yang bagi pendapat di situ ada ruang untuk berpendapat. Wa yas'al insanu fihi khilaf. Manusia bisa luas dalam masalah ini. Amma man khalafa tariqa salaf kama salil aqidah. Nah, ini fa hadhihi la yuqbal min ahli mukhalafan ma kana alaihi salafus salih. Adapun mereka menyelisihi jalan para salafus salih dalam masalah akidah, maka ini tidak diterima seorang pun menyelisihinya. Gitu. Maka alaihi salaf menyelisihi mukhalafatu makana alaihi salafus salih. Menyelisihi apa yang ada pada salafus salih. Lakin fi masail al-ukhra allati lirra'yi fiha majal. Adapun masalah yang lain yang ada pendapat di situ boleh berpendapat, boleh ijtihad, fala yanbaghi ayyutakhadha min hadzal khilaf mutta'inun fil akharin. Maka tidak boleh khilaf ini dijadikan untuk mencela yang lain. Ayyutakhadh minha sababun lil adawati wal baghdha. Dan tidak boleh menjadikan sebab khilaf ini sebab permusuhan dan kebencian. Gitu. Maka itu serahkan dulu apakah khilaf ini khilaf mu'tabar apa enggak, ada khilaf ini fi ra'yi fihi majal apa tidak, gitu. Ada ruang ijtihad atau bukan tidak. Nah, ini yang tahu siapa? Ya para ulama. Jangan sok tahu, sok bener gitu kan, main hujjah aja padahal ini masih ada ruang ijtihad, tidak diterima dengan sempitnya wawasan dia yang masih muda, rambutnya masih hitam, sama ulama yang sudah memutih di atas ilmu, jauh ibrahnya. Tanya sama beliau yang sudah putih di atas ilmu, di atas manhaj salaf, tanya pada beliau, ini khilaf yang ada ijtihadnya apa enggak gitu. Boleh enggak kaum muslimin khilaf karena fi ra'yi fihi majal misalnya. Kalau tidak boleh ini urusan ini, ya sudah nurut. Semuanya harus nurut. Nah, kalau misalkan ba'dul ulama yaqulu kada, ba'dul ulama yaqulu kada, dan semuanya tidak terlalu berdalam dalam masalah ini, ya khalas kita ya enggak usah. Kita tidak bisa mengingkari yang lain yang berbeda dengan kita. Jangan menjadikan ini sebagai sebab mencela yang lain, mencela yang lain, atau menjadikan sebab permusuhan. Gitu. Nah, di sini beliau kisahkan sahabat radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsira. Para sahabat itu berselisih dalam perkara yang banyak sekali. Wa man arada ay yatali'a ala ikhtilafihim falyarji' ila al-athar al-warida anhum yajidu khilaf fi masail katsira. Kalau siapa yang menginginkan untuk meneliti tentang perselisihan mereka, maka rujuklah kepada athar yang terdapat dari mereka. Dia akan dapatkan khilaf dari permasalahan yang banyak sekali. Nanti setelah kita berilmu, insyaallah kita akan bahas risalah beliau juga tentang asbabul khilaf baina ulama wa mauqifuna minhu.
sebab khilaf di antara para ulama dan bagaimana sikap kita. Gitu. Wa hiya a'dham min masail allati ittakhadaha an-nasu hadhil ayam. Dan khilafnya mereka ini lebih besar daripada khilafnya manusia di masa ini, daidanan lil ikhtilaf, yang suka ikhtilaf, kebiasaan gitu. Dulu ikhtilaf. Ya, sebentar berselisih tahdzir. Ini hatta takhada an-nasu min dzalika tahazzuban. Akhirnya apa? Manusia menjadikannya hal itu menjadi tahazzub hizbi bi ayyaqulu ana ma'a fulan, aku sama syekh fulan, ana ma'a ustaz fulan, ana ma'a hizbi, ya sudah, hizbi ini namanya. Ana ma'a Allah wa Rasulullah, benar. Ana man wafaqal kitab was sunnah, man ufidu umuman la yaqulu ana ma'a fulan, ana ma'a fulan, ana fulan. Karena mas'alat ahzab fa hada khata. Seolah-olah masalah ini jadi permasalahan hizbi, ahzab. Ya jelas ini salah. Padahal masalah ijtihad. Ini maka ini loh rihabatus sadr ini loh yang jadi berat di kalangan ulama. Sebab syaitan berperan sekali. Ini berat loh melampangkan dada terhadap masalah khilaf. Karena ini hawa. Orang ini Syekh menjelaskan bahwa tabiatnya orang itu tidak suka kalau dia ditinggi oleh orang lain. Asalnya itu. Wa yakrau ma yuwafiqu. Jadi dia tidak suka kalau ada orang meninggi dia gitu. Asalnya itu manusia. Nah ini jangan dibawa dalam masalah thalabul ilmi. Sebab kamu bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa pintar ngomong sampai disenangi orang Indonesia Raya misalkan. Dikagumi banyak orang mungkin sedunia gitu. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa yang kita terus merasa tidak suka kalau ada orang lebih tinggi? Itu kan kehendak Allah sebenarnya. Misalkan ada orang lebih pintar, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala kan? Allah karuniakan dia ilmu yang banyak, terus rezeki ilmu yang banyak sekali, luas wawasannya, Masya Allah. Harusnya Masya Allah. Memuji harusnya. Masya Allah, rijal ada gitu. Harus memuji. Kalau dia ada dakwah ini bisa tersebar lewat dia misalkan, karena dia digandrungi orang se-Indonesia, satu negerinya itu. Ya sudah, biarkan gitu loh. Kan toh sama saja intinya. Kan kita dakwah, ya intinya kan lewat beliau misalkan. Begitu ya, bersyukur harusnya kan. Wah, alhamdulillah, berarti sunnah sudah masuk ke pelosok-pelosok di daerah. Wah, alhamdulillah. Ringan sudah tugas antum untuk menyebarkan agama ini. Sudah ada itu tentara Allah yang memang Allah siapkan ilmunya banyak, sebar ke itu. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita enggak suka. Kenapa harus sama kita gitu kan? Kenapa harus kita yang menyebarkan gitu? Jadi ada kalam dari seorang alim yang tidak suka kalau muridnya itu menyebutkan pendapat Syekh Fulan gitu. Tidak suka dia. Kamu bilang Syekh Fulan. Anak siapa? Anak terus siapa anak gitu. Gitu, ngomong gitu. Kan? Ya antum syekhin aja. Tapi kan banyak maksudnya gitu. Tapi memang adab dalam nuntut ilmu tidak boleh ngadu pendapat. Nanti akan ada. Jadi jikalau permasalahan fikih misalkan jangan diadu pendapat dengan menyebutkan syekh itu maksudnya. Ya ada benarnya juga itu, tapi ya maksudnya jangan seperti itu bahasanya itu kalau bisa. Jadi kalau misalnya syekh yaqul syekh Shalih Fauzan kita kata yukhalifuk misalkan menyelisihimu gitu. Oh itu jangan gitu. Jangan gitu. Itu kurang adabnya, tidak punya adab dia. Biarkan saja beliau tarjih apa yang beliau tarjih. Kalau anak misalkan dengan bahasa kita berbeda dengan tarjih syekh misalnya. Wah, syekh kok merajihkan seperti ini. Terus biasanya ada ma'ala syekh min fadli as'alukum fillah gitu. Fadhal gitu. Terus bi qaul mengkala kada nah gitu. Gimana dengan ada yang mengucapkan gini atau dengan pendapat ini bagaimana? Atau dia bisa rudud dengan
ilmiah dan tanpa ada di hati, ada ikut campur. Misalkan kaif liman qala hukmu hadza kada wa kada misalkan, atau bagaimana dengan hukum ini begini gitu, bagaimana dengan dalil ini misalkan, bantahannya. Nanti Syekh itu akan jelaskan tanpa lain. Kalau Syekh Hana terus misalkan ada Syekh Shalih Fauzan yaqul keda ya Syekh ini, dia kan ini enggak netral ya kan. Lain kalau ada pendapat begini ya Syekh, gimana kira-kira jawabnya? Nah, dia nanti ilmiah jawabannya, terus tidak lihat orang per orang. Sebab kalau yang disampaikan itu orangnya dia tidak suka, bisa jadi kecampuran ya, mudraj, kecampuran tidak ilmiah jadinya gitu. Atau bisa jadi itu benar tapi disalahkan dan sebagainya. Artinya tidak adil gitu, tidak insaf gitu. Itu termasuk adab dalam menuntut ilmu. Itu. Baik, ini contohnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.